Persiapan di Magelang gimana nih Pak? Wah, harus siap kita. Besok kita akan sama-sama terbang ke Jogja. Dari Jogja kan jalan darat ke Magelang. Kalau saya senang sekali karena alma mater ya, Akademi Militer kan alma mater saya, dan tentunya selalu ada kenangan, nostalgia kalau setiap kembali ke kota Magelang, terkhusus di Akademi Militer. Saya rasa akan menjadi kegiatan yang menyenangkan, sekaligus juga mengesankan karena jarang-jarang kan seluruh kabinet dikumpulkan, kemudian juga diberikan pembekalan, termasuk juga nilai-nilai karakter yang insya Allah akan membekali kita semua yang akan menjalankan amanah di pemerintahan ke depan. Berarti nggak ada persiapan khusus Pak? Kenapa? Nggak ada persiapan khusus? Persiapan? Enggak ada. Oke. Oh, saya belum dengar saya. Saya belum dengar. Oh gitu ya, saya belum dengar. Iya. Ya, makasih ya. Ayo. Makasih ya. Mas, terkait harmonisasi Makasih. Kementerian PU dan PR ini akan Siap, makasih. Bang, duduk. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati dan banggakan. Kami baru saja melakukan rapat atau briefing di mana saya menggunakan kesempatan yang baik ini dalam kunjungan pertama ke Kementerian PUPR yang tentunya sekarang sudah menjadi Kementerian PU karena perumahan dan kawasan permukiman menjadi satu kementerian baru. Saya ingin mengenal lebih dekat para pejabat teras, sekaligus saya tadi mendengarkan penjelasan sebagai gambaran umum, sebagai baseline awal dari berbagai rencana aksi termasuk policy yang akan dijalankan oleh Kementerian PU ini dan juga tentunya oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi terima kasih kepada Bapak Menteri PU, Pak Dodi Hanggodo, Ibu Wamen, Ibu Diana, Pak Sekjen dan para dirjen, para kepala badan yang tadi sudah menjelaskan secara lugas apa saja yang menjadi capaian, tantangan, termasuk juga rencana aksi ke depan. Hadir pula Menteri Transmigrasi, Bapak Iftithar Sulaiman yang sengaja saya libatkan karena saya ingin tim Kemenko Infrastruktur ini solid. Saya sudah datang ke Kementerian ATR BPN tentunya, 8 bulan terakhir ini saya mengawaki kementerian itu. Sekarang Pak Nusron Wahid menjadi menterinya, lalu dalam waktu dekat tentu saya akan secara khusus juga datang ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pak Marwara Sirait menterinya, dan tentunya ke Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Pak Menteri Dudi saat ini. Jadi semangatnya adalah bagaimana pembangunan infrastruktur ke depan ini menghadirkan keberlanjutan, continuity dari pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan 5-10 tahun terakhir, juga tentunya periode-periode sebelumnya. Karena pembangunan infrastruktur itu tidak lepas-lepas, pasti ada kesinambungannya. Dan ini penting, karena kalau pembangunan infrastrukturnya
seperti terjadi disconnection antara satu pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya, rasanya tidak efektif, tidak efisien, dan nilainya jadi tidak maksimal. Nah sebaliknya, kalau terintegrasi dengan baik, termasuk tadi kita bicara bagaimana menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Kita tahu tidak semua wilayah Indonesia sudah terbangun dengan sangat optimal. Kalau Jawa misalnya sudah jauh lebih advance, lebih terhubung satu sama lain. Tetapi wilayah-wilayah di pulau-pulau lainnya masih cukup banyak tantangan. Bahkan ada yang tertinggal. Disinilah semangat bagaimana konektivitas, integrasi, dan pembangunan yang merata tadi bisa mengurangi gap antara wilayah yang sudah lebih maju ekonominya dengan yang masih tertinggal. Kemudian kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto juga terus menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang sudah exist saat ini diperkuat, yang belum dibangun. Karena mengejar pertumbuhan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai dengan semangat Astacitanya, termasuk juga menuju Indonesia Emas, itu dibutuhkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru. Nah disinilah kembali Kementerian PU menjadi sangat fundamental. Oleh karenanya tidak berlebihan jika Pak Presiden mengharapkan Kementerian PU ini benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mencegah terjadinya inefisiensi, apalagi kebocoran APBN, yang sekali lagi kalau ditata dengan baik, dengan leadership, dengan manajemen yang prudent, ini bisa semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan jalan, jembatan, kemudian juga terkait dengan permukiman, kawasan-kawasan yang juga harus disiapkan kebutuhan infrastruktur dasarnya,